Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsal Pulriansa dari kelas MAN 19I akan memaparkan materi tentang produktivitas dan operasi. Yang pertama itu pengertian dari operasi. Operasi adalah praktik administrasi bisnis untuk menciptakan tingkat efisiensi setinggi mungkin dalam suatu organisasi. Hal ini berkaitan dengan pengubahan bahan dan tenaga menjadi barang dan jasa seefisien mungkin untuk memaksimalkan laba dari suatu organisasi. Tim manajemen operasi berusaha menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasional yang lebih tinggi. Desain. Sebelum merencanakan proses atau merancang produk, manajemen operasi harus bisa menganalisis pasar untuk menguji permintaan pasar. Jika memberikan hasil yang menjanjikan, barulah dimulai untuk menargetkan produk atau layanan untuk dikembangkan. Dalam banyak kasus, perencanaan melibatkan perencanaan produk baru dari konsep awal hingga peluncuran yang sebenarnya, dengan beberapa fase pengujian yang terlibat. Improvisasi. Selalu ada ruang untuk improvisasi yang sudah lama kita pakai. Kualitas dan kapasitas yang telah dicapai atau sejauh tingkat persediaan dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Hal ini termasuk juga dalam manajemen risiko. Oleh karena itu, banyak tugas manajemen operasi berasal dari kebutuhan ini, dan disinilah langkah perencanaan jangka panjang. Manajemen atau organisasi. Jadi, jika Anda sudah memiliki fasilitas untuk produksi, desain produk Anda sudah siap. Begitu juga Anda sudah paham dengan cara produksi yang menyangkut dengan bahan dan sumber daya manusia. Beberapa biayanya dengan alur kerja seperti apa. Ini menandakan adalah basis awal yang solid untuk memaksimalkan efisiensi operasi. Ini aktivitasnya. 1. Keuangan. Keuangan memainkan peran utama dalam manajemen operasi. Penting pula untuk memastikan bahwa keuangan organisasi telah digunakan dengan benar untuk menjalankan fungsi utama seperti produksi barang atau layanan, sehingga kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. 2. Operasi. Fungsi ini dalam manajemen operasi terutama berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian semua kegiatan organisasi yang membantu dalam mengkonversi bahan baku dan daya manusia menjadi barang dan jasa berharga untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Ketiga, strategi. Strategi dalam manajemen operasi mengacu pada taktik perencanaan yang dapat membantu mereka mengoptimalkan sumber daya dan memiliki keunggulan kompetitif dibanding yang lain. Dalam bisnis, strategi mengimprovisasi konfigurasi rantai pasokan atau supply chain, penjualan, kapasitas untuk menyimpang kas, pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal, dan banyak lagi. Keempat, desain produk. Menggabungkan teknologi inovatif memainkan peran penting dalam penjualan suatu produk. Dengan demikian, adalah tugas manajer operasi untuk memastikan bahwa produk tersebut dirancang untuk memenuhi tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Pelanggan modern lebih peduli pada kualitas produk daripada kuantitasnya. Jadi, manajer operasi fokus untuk menghasilkan produk berkualitas terbaik. Materi yang kedua yaitu produktivitas. Produktivitas merupakan faktor mendasar yang mempengaruhi performansi kemampuan bersaing dalam industri konstruksi. Menurut para ahli, Sadar Mayanti, produktivitas merupakan keinginan dan upaya
dari manusia untuk dapat meningkatkan kualitas dalam kehidupannya dan penghidupan di segala aspek bidang. Menurut George J. Wasin, produktivitas di dalamnya mengandung dua konsep yang utama, yaitu efisien dan efektivitas. Dalam efisien dapat mengukur sumber daya baik dari manusia, keuangan, dan dapat juga dari alam yang dibutuhkan guna memenuhi tingkat dari pelayanan yang diinginkan. Efektivitas adalah mengukur dalam segi hasil mutu pelayanan yang telah dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu 1. Pendidikan, 2. Kesehatan jasmani dan rohani, 3. Lingkungan kerja, 4. Faktor manajerial, 5. Motivasi. Ya, mungkin segini saja saya bisa menjelaskan tentang materi produktivitas dan operasi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.